Salam sehat saudara-saudaraku, semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Yang menjadi nats renungan kita pada saat ini tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apakah mewabahnya virus corona merupakan sebuah kebetulan? Jika tidak, apakah ini adalah rencana Tuhan? Kalau memang demikian, mengapa Tuhan merencanakan yang jahat bagi umat manusia? Bukankah Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengasihi kita? Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada banyak hal di dunia yang belum kita ketahui jawabannya, karena pengetahuan kita akan Tuhan terbatas. Namun kita dapat belajar dari kisah Ayub. Dalam kitab Ayub diceritakan bagaimana hidup seorang yang sangat saleh, sekalipun bisa berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Ayub menjadi sangat menderita dan kehilangan segalanya. Dan apakah ini karena Tuhan jahat? Tidak. Justru menuliskan betapa bangganya Tuhan terhadap Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai iblis, tapi dialah yang mengontrol segalanya. Tuhan memberi batasan kepada iblis, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap Ayub. Sehingga dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita ingin wabah pandemi ini segera berlalu. Kita ingin segala sesuatu kembali normal. Namun, kita harus percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengontrol semuanya. Dan tidak ada satu hal pun yang luput dari kuasa tangannya. Kalau burung-burung pipit pun tidak dia lupakan, dan sehelai rambut di kepala kita pun tidak lepas dari pengawasannya, kebenaran ini tentu akan memenangkan hati kita. Melalui nats firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13, ini menyatakan janji Tuhan untuk kita. Dia tidak akan mencobai manusia di luar batas kekuatan kita. Dan ketika kita mengalami pencobaan, Dia akan memberi jalan keluar. Mungkin kita tidak dapat berbuat banyak di tengah pandemi virus corona. Namun kita bisa melakukan sesuatu yang kita percayai memiliki kuasa yang sangat besar, yaitu berdoa. Kita dapat berdoa untuk mereka yang terinfeksi agar dapat sembuh. Untuk para petugas medis yang sedang bekerja keras di lini terdepan. Untuk para ilmuwan agar segera menemukan metode pengobatan yang efektif. Untuk para pejabat pemerintah agar diberi kebijaksanaan dalam masa-masa sulit ini. Kita berdoa untuk keamanan semua orang di dunia ini, dan juga untuk hati kita supaya tetap fokus kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 18-20 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia,
kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ketika seluruh dunia sedang menghadapi tantangan berat, mari kita terus percaya bahwa kebenaran yang berasal dari Tuhan telah memerdekakan kita, termasuk dari rasa takut dan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan mengontrol segalanya. Dia yang akan memberi jalan keluar. Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-Nya.